Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ibu dosen yang terhormat dan saudara-saudara sekalian, pernahkah Anda memiliki keinginan untuk memulai bisnis dan berwirausaha, tapi bingung bagaimana cara memulainya? Bingung memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan, target pasar yang bagaimana, hingga produk atau jasa apa yang kita pilih untuk dikomersialisasikan nantinya. Oleh karena itu, kami di sini kelompok 5 hadir membawakan solusi atas permasalahan tersebut dengan menghadirkan platform startup yang akan membantu saudara dalam mulai bisnis dan berwirausaha. Ingin tahu lebih lanjut terkait startup kami? Simak presentasi berikut ini. Berdasarkan data yang kami peroleh pada Sensus Ekonomi Badan Pusat Statistik, jumlah rasio wirausaha mencapai 3,47% yang setara 9 juta. Artinya, dengan target 3,9% di 2024, maka diperlukan 1,5 juta penduduk yang usahanya menetap hingga 2024. Berlatar belakang data tersebut, kami menginisiasikan platform startup yang membuka peluang bagi perintis bisnis untuk mendapatkan ilmu memulai berwirausaha. Platform startup kami bernama Entrepreneur Insight dengan fokus pada pengajaran dan bimbingan terperinci tentang aspek-aspek kunci dalam berwirausaha, dari perencanaan modal hingga strategi pemasaran. Value proposition dari aplikasi Entrepreneur Insight yang pertama adalah pembelajaran holistik. Entrepreneur Insight menyediakan akses beragam sumber seperti video tutorial, artikel, studi kasus, dan kuis yang kemudian ada kualitas personalisasi. Aplikasi ini juga menawarkan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kemudian kami juga menghadirkan fitur mentoring virtual, di mana akses langsung ke mentor dan ahli wirausaha melalui fitur konsultasi daring. Kemudian adalah perencanaan bisnis yang interaktif. Aplikasi ini kemudian dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat-alat yang mudah digunakan, termasuk perangkat pembantu seperti perencanaan keuangan. Kemudian pelacakan progres dan kemajuan. Pengguna dapat memonitor kemajuan mereka dan membangun bisnis mereka dengan mendapatkan rekomendasi perbaikan. Kemudian kesediaan multi platform, di mana aplikasi ini dapat diakses di berbagai perangkat seperti ponsel, tablet, dan komputer. Baik, selanjutnya adalah key resources. Satu, konten edukasi kewirausahaan yang merupakan video pembelajaran yang komprehensif dan pastinya informatif. Dua, teknologi AI untuk analisis bisnis seperti perhitungan modal, keuntungan, HPP, analisis tren pasar, dan lain-lain. Tiga, tim pengembang untuk meningkatkan kualitas platform kami dan ahli wirausaha untuk memberikan pelajaran yang esensial. Empat, infrastruktur komunitas online yang memfasilitasi interaksi antar pengguna untuk saling sharing dan bertanya. 5. Pengalaman pengguna yang terintegrasi agar antarmuka kami dapat dioperasikan dengan mudah oleh pengguna. 6. Data dan analitik untuk memberikan pembelajaran yang dalam dan akurat. 7. Kemitraan dengan pihak tertentu untuk memperluas jangkauan target pasar kami dan value untuk pengguna. 8. Sistem keamanan data yang kuat untuk melindungi informasi sensitif pengguna dan menjaga integritas platform kami dari potensi serangan cyber. Berikut merupakan customer segment pada ide bisnis kami. Di antaranya yang pertama adalah pelajar dan mahasiswa, di mana pelajar dan mahasiswa yang mencari pelajaran tambahan, bimbingan, atau kursus online untuk meningkatkan keterampilan, pemahaman, dan kinerja akademis mereka. Kemudian, untuk mahasiswa yang ingin mengejar gelar atau sertifikat online untuk fleksibilitas waktu dan lokasi. Yang kedua, institusi pendidikan, di mana institusi pendidikan ini meliputi sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya. Yang ketiga, profesional yang ingin meningkatkan keterampilan, di mana orang dewasa yang ingin mengembangkan keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki untuk memajukan karir mereka. Kemudian yang keempat adalah guru dan instruktur, di mana guru, instruktur, dan pendidik yang mencari sumber daya, alat, atau pelatihan untuk meningkatkan metode pengajaran mereka dalam lingkungan online. Kemudian yang kelima, organisasi dan perusahaan, di mana organisasi yang ingin memberikan akses pendidikan online kepada komunitas mereka. Yang keenam adalah orang tua, di mana orang tua yang mencari sumber daya pendidikan online untuk anak-anak mereka, baik sebagai pelengkap pendidikan formal atau untuk mendukung pembelajaran di rumah. Kemudian yang ketujuh, calon pengusaha dan pemilik bisnis, di mana orang yang ingin memulai bisnis pendidikan online mereka sendiri dan mencari pelatihan atau alat untuk membantu mereka membangun dan mengelola platform mereka. Kemudian yang ke-8 adalah pemerintah dan lembaga pendidikan, di mana lembaga pemerintah atau pendidikan yang mencari solusi e-learning untuk program pendidikan mereka, pelatihan guru, atau proyek khusus lainnya. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang channels, yang dimana kita akan gunakan menjadi saluran distribusi utama untuk menjangkau target pasar kami. Yang pertama kita gunakan adalah web application, di mana pengguna dapat mengakses dan menggunakan fasilitas pelatihan yang telah kita sediakan, dan mereka dapat memilih konten yang mereka minati hanya dengan mengakses website melalui browser mereka, tanpa perlu mengunduh atau menginstalnya secara terpisah di perangkat mereka. Lalu yang kedua ada platform berbagi video, di mana kita akan membuat video konten informatif tentang wirausaha, dan kita akan menautkannya kembali ke platform pelatihan kami untuk mengakses video
video pembelajaran yang lebih lengkap. Yang ketiga adalah platform sosial media, di mana dengan memanfaatkan platform ini seperti Instagram dan X atau Twitter yang dulunya untuk mempromosikan platform pelatihan kami dengan memposting konten seputar wirausaha dan kampanye iklan terarah guna membantu menjangkau peminat yang lebih besar. Berikut merupakan customer relationship. Customer relationship atau hubungan pelanggan merujuk pada interaksi dan keterlibatan yang terjadi antara suatu bisnis atau penyedia layanan dengan pelanggan mereka. Berikut merupakan strategi yang dapat diterapkan pada customer relationship pada ide usaha kami. Yang pertama adalah personalisasi. Di sini, kenali setiap siswa secara individu, termasuk preferensi mereka, perkembangan akademik, dan tujuan belajar. Kemudian yang kedua, komunikasi yang efektif. Di sini kita gunakan berbagai saluran komunikasi seperti email, pesan teks, dan platform sosial untuk berinteraksi dengan siswa dan menjawab pertanyaan mereka. Kemudian yang ketiga, merupakan dukungan pelanggan yang responsif. Pastikan tim dukungan pelanggan Anda dapat merespon pertanyaan dan masalah siswa dengan cepat dan efisien. Kemudian yang keempat, merupakan pemantauan perkembangan siswa. Di sini, gunakan alat analitik untuk melacak perkembangan siswa dan memberikan rekomendasi belajar yang sesuai. Kemudian yang kelima, merupakan program loyalitas. Memberikan insentif kepada siswa yang setia, seperti diskon atau akses ke konten eksklusif. Kemudian yang keenam merupakan umpan balik siswa, di mana terima masukan dari siswa secara teratur untuk memperbaiki pengalaman belajar mereka. Kemudian yang ketujuh, membangun komunitas. Di sini, dukung pembentukan komunitas siswa di mana mereka dapat saling mendukung dan berbagi pengalaman. Kemudian yang kedelapan, kemitraan dengan alumni. Pertahankan hubungan dengan lulusan Anda untuk membangun jaringan yang kuat dan memfasilitasi penempatan kerja. Kemudian yang kesembilan adalah penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi CRM untuk membantu dan mengelola interaksi dengan siswa. Dengan fokus pada hubungan pelanggan yang kuat, Anda dapat meningkatkan retensi siswa dan membangun reputasi yang baik dalam bisnis pendidikan online. Selanjutnya ini adalah revenue streams dari usaha kami. Dari usaha kami sendiri, yang pertama ini ada Premium Membership Program. Nah, pada Premium Membership Program ini ada beberapa, yang pertama Entrepreneur Course Plan, dapat ebook, exclusive course, Entrepreneur Community juga ada community, ada video-video pembelajaran, tapi yang eksklusif gitu. Terus yang kedua selanjutnya ada Business Starter Program. Nah, ini program untuk para orang-orang yang ingin memulai usaha gitu, yang belum terlalu tahu apa-apa. Nah, di sini bakal dibimbing dari awal gitu. Misalnya ini ada eksklusif starter program. Ini sebenarnya sama kayak yang bisnis starter program, cuman yang ini kita punya personal mentor gitu. Mentornya satu orang satu gitu, nggak kayak yang di atas adanya mentoring group gitu. Masih ada lagi Premium Membership Program. Yang pertama itu ada coaching program. Coaching program ini di sini kita dikasih ebook aja, nggak ada course-nya. Terus ada seminar, terus mentoring lagi sama internet community juga. Nah, yang intensif coaching program ini bedanya sama yang coaching program biasa itu, yang ini mentornya satu-satu gitu, punya personal mentor sendiri. Selanjutnya yang terakhir ini ada coaching hours. Nah, ini kami tuh menawarkan kepada para pelanggan nih, buat yang misalnya nggak mau bayar plan nih, nggak mau bayar program membership nih, terlalu mahal gitu. Di sini pelanggan bisa pesan buat seorang mentor untuk konsultasi gitu selama beberapa jam, beberapa pertemuan. Nah, ini ada ebook selling. Baik, di sini saya akan membahas tentang key activity, di mana dibagi menjadi 3 aspek, yaitu sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik. Pada sumber daya finansial, kami telah memulai dengan mencatat rencana keuangan yang cermat. Selain itu, kami terus berupaya mendiversifikasi sumber pendapatan kami, misalnya melalui program pelatihan berbayar dan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain. Kami juga melakukan audit keuangan reguler untuk mengidentifikasi area penghematan dan memastikan efisiensi biaya. Lalu pada sumber daya manusia, perkembangan tim kami sangat penting, di mana kami telah merekrut dan mempertahankan staf yang berkualitas tinggi dalam pengajaran dan juga manajemen operasional. Lalu kami memberikan pelatihan kontinu pada instruktur dan juga staf. Selain itu, kami melibatkan diri dalam evaluasi berkelanjutan. Lalu pada sumber daya fisik operasional dari kami terus memastikan bahwa situs web dan aplikasi kami aman dan stabil dan mudah digunakan untuk para peserta pelatihan. Dari bisnis kelompok saya itu cost structure-nya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada biaya produksi, lalu ada biaya marketing, dan terakhir yaitu biaya infrastruktur digital. Adalah key partner. Di sini untuk aplikasi kita mempunyai 6 key partner. Yang pertama penyedia infrastruktur server, yaitu orang-orang yang menyediakan server dan infrastruktur teknologi yang mendukung operasi bisnis online. Yang kedua adalah media partner. Media partner bisa berupa sosial media dan juga website.
yaitu mitra media yang membantu dalam mempromosikan produk atau layanan melalui platform mereka seperti berbagi konten di situs web atau jaring sosial. Kemudian yang ketiga adalah individu berupa influencer dan pengajar. Individu dengan pengaruh dalam industri akan dapat membantu memperluas jangkauan dan reputasi bisnis. Kemudian yang keempat tidak kalah penting yaitu investor yang merupakan orang yang memberikan modal atau dana investasi untuk membangun bisnis kita. Kemudian yang kelima ada internet service provider, yaitu penyedia layanan internet yang merupakan mitra kunci jika bisnis kita bergantung dengan koneksi internet yang handal. Keenam adalah supporter program, yaitu program dukungan atau keanggotaan yang dapat melibatkan individu atau entitas yang secara tertentu memberikan dukungan finansial atau sumber daya lainnya kepada bisnis kita. Sekian presentasi dari kami, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.